Kebutuhan belajar, siswa SMP berkebutuhan khusus dengan gangguan fisik tunadaksa. Halo semuanya, hari ini kita belajar bersama tentang kebutuhan belajar teman-teman kita yang memiliki gangguan fisik atau tunadaksa. Kali ini membahas secara komprehensif tentang anak tunadaksa, mulai dari pengertian, karakteristik, model pendidikan, hingga implementasinya dalam konteks pendidikan inklusif maupun sekolah khusus. Anak tunadaksa sering disebut dengan istilah anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi. Istilah tuna yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Anak tunadaksa yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Sedangkan istilah cacat tubuh dan cacat fisik dimaksudkan untuk menyebut anak cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat indranya. Jadi, tunadaksa suatu keadaan akibat gangguan atau hambatan pada tulang, otot, sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau juga dapat disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Feriawan, 2022. Di Indonesia, anak tunadaksa berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan berbagai regulasi pendidikan nasional. Pemerintah menyediakan jalur pendidikan khusus seperti SLB dan sekolah inklusif untuk memastikan anak tunadaksa mendapatkan kesempatan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Anak tunadaksa terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu mereka yang mengalami gangguan fisik karena penyakit seperti polio, tanpa gangguan intelektual, serta mereka yang mengalami gangguan neurologis seperti cerebral palsy, yang biasanya disertai hambatan kognitif. Tingkatan gangguan tunadaksa diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, dan berat, sehingga layanan pendidikan harus disesuaikan dengan tingkat tersebut. Anak dengan tingkat ringan bisa mengikuti sekolah umum dengan penyesuaian tertentu, sementara anak dengan kondisi sedang hingga berat lebih dianjurkan belajar di sekolah khusus agar mendapat perhatian lebih intensif. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review yang menyeleksi berbagai jurnal terbitan tahun 2020-2024. Proses penelitian dilakukan melalui 6 tahap, mulai perencanaan, pencarian literatur, seleksi inklusi-eksklusi, penilaian kualitas, pengumpulan data, hingga analisis data. Dari ribuan artikel yang ditemukan di Google Scholar, hanya 28 artikel yang dinilai memenuhi seluruh kriteria dan relevan dengan fokus. Tujuan model pendidikan tunadaksa, komponen utamanya, serta hambatan penerapannya. Karakteristik anak tunadaksa dijelaskan dalam 3 ranah, yaitu fisik, umum, dan sosial emosional. Dalam ranah fisik, anak sering mengalami kesulitan aktivitas motorik, kekakuan otot, hingga kesulitan menulis. Meskipun demikian, kecerdasan mereka seringkali normal, bahkan bisa di atas rata-rata, kecuali pada kasus tertentu seperti cerebral palsy yang memengaruhi fungsi otak. Dari sisi emosional, anak tunadaksa bisa mengalami frustasi, kemarahan, atau penolakan terhadap kondisi dirinya karena reaksi sosial yang mereka terima, termasuk stigma dan pengucilan. Pada beberapa kasus, mereka juga mengalami gangguan bicara akibat kelainan motorik pada organ artikulasi, sehingga memengaruhi kemampuan berkomunikasi. Tujuan pendidikan bagi anak tunadaksa bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi akademik, melainkan juga untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan norma sosial, memperkuat konsep diri, dan mencapai kemandirian. Pendidikan diarahkan pada 7 aspek penting, yaitu pengembangan intelektual, penguatan fisik, peningkatan emosi dan penerimaan diri, pendewasaan sosial, perkembangan moral spiritual, ekspresi diri melalui keterampilan dan seni, serta persiapan masa depan melalui pelatihan vokasional. Guru, terapis, konselor, dan psikolog bekerja sama dalam menguatkan semua aspek ini sesuai kebutuhan anak. Model pendidikan bagi tunadaksa mencakup 2 jalur utama, yaitu sekolah khusus, SLBD, dan sekolah inklusif. Pada sekolah khusus, kurikulum pendidikan luar biasa, PLB, 1994, digunakan dengan pendekatan individual dan multisensori. Ruang kelas dirancang tanpa hambatan seperti tangga, dan anak dibimbing sesuai tingkat kemampuannya. Di sekolah inklusif, anak tunadaksa belajar bersama anak reguler, tetapi dengan modifikasi kurikulum dan pendampingan guru pembimbing khusus, GPK. Pembelajaran dilakukan melalui metode komunikasi,
analisis tugas, prompting, kerja kelompok, serta penggunaan alat bantu dan media pembelajaran sesuai kebutuhan motorik anak. Pada praktiknya, pendidikan bagi anak tunadaksa menghadapi sejumlah hambatan, seperti kurangnya fasilitas fisik yang ramah tunadaksa, minimnya guru terlatih, stigma sosial, serta kurangnya kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Namun melalui dukungan sosial, penyesuaian lingkungan, serta pendekatan pembelajaran yang tepat, anak tunadaksa tetap dapat berkembang optimal dan memiliki kesempatan meraih potensi terbaiknya. Kesimpulan dari materi ini menegaskan bahwa anak tunadaksa membutuhkan layanan pendidikan khusus dengan prinsip multisensori dan individualisasi. Sekolah harus menyediakan ruang belajar yang aman, mudah diakses, serta dilengkapi fasilitas pendukung